silakan duduk. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini menyempatkan waktunya. Teman-teman sendiri sudah tahu belum kalau saya panggil di sini untuk apa? Nggak tahu sih, emang kenapa ya Bu? Ya, jadi saya panggil di sini teman-teman itu untuk saya ajak untuk konseling kelompok karena dari teman-teman ini ada nilainya yang menurun. Mungkin sebelum kita mulai konseling kelompoknya, kita bisa berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran konseling kelompok kita pada hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang membantu untuk memimpin doa? Saya aja deh Bu. Ya, boleh. Marilah untuk mengawali sesi konseling pada hari ini kita berdoa untuk kamar kerjaan masing-masing, berdoa doa. Oke. Dari teman-teman sendiri, apakah sudah saling kenal satu sama lain? Sudah Bu, sudah kebetulan kenal. Biar lebih akrab lagi, mungkin bisa perkenalan satu persatu, mungkin dari sebelah sini. Oke, sebelumnya perkenalkan Ibu dan teman-teman, saya Petra dari kelas 11 IPA 1. Oke, Mbak Petra dari 11 IPA 1. Anda semua? Saya Gita dari 11 IPA 2. Saya Novi dari 11 IPA 1. Mungkin dari teman-teman sudah perkenalan, lalu dilanjut untuk saya perkenalan juga. Perkenalkan, saya Fadila selaku pemimpin dari konseling kelompok pada hari ini. Mungkin nanti teman-teman bisa panggil saya Fadila, boleh. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah mengikuti konseling kelompok? Ibu belum pernah Bu, pernahnya individu ya Bu, kalau yang cuma berdua. Konseling individual berarti pernah ya? Pernah, tapi kalau kelompok belum Nah, pernah. oke. Jadi Ibu jelaskan dulu untuk konseling kelompok itu layanan yang diberikan oleh konselor atau saya sebagai konselor memberikan layanan untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Mungkin nanti akan dipilih salah satu dari masalah teman-teman yang akan diselesaikan. Cuma satu aja Bu, nggak bisa bareng-bareng Bu. Ya, dari di antara banyaknya teman-teman di sini, ya masalah yang bisa diselesaikan hanya mungkin satu saja, karena jika kita selesaikan masalah dari teman-teman semua, mungkin waktunya belum cukup dan nanti bisa diselesaikan satu masalah terlebih dahulu. Jadi nanti sesi selanjutnya akan dilanjutkan lagi gitu ya Bu, dengan masalah yang lain. Ya, mungkin untuk karena yang hari ini bisa satu doang, nanti untuk masalah yang lain bisa diselesaikan di sesi selanjutnya. Mungkin karena teman-teman ini kan saya panggil karena saya lihat nilai teman-teman ini ada yang menurun drastis ya. Mungkin dari Mbak Petra, ternyata yang saya lihat ini nilai Mbak Petra ini menurun drastis. Kalau untuk Mbak Gita ini nilainya sedikit stabil, cuma ada penurunan sedikit. Kalau untuk Mbak Novi ini juga ada penurunan sedikit. Mungkin dari masalah teman-teman ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu alasannya apa sih teman-teman kok bisa nilainya itu menurun. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari siapa? Dari Mbak Petra mungkin? Kalau saya sih sebenarnya saya sadar juga Bu, karena saya turun dan udah sempat ditegur juga. Mungkin kalau yang satu mungkin karena kegiatan saya terlalu banyak seperti ini Bu. Karena di sekolah saya ikut banyak kegiatan dan di luar sekolah pun juga saya punya banyak kegiatan. Oh, berarti Mbak Petra karena banyak kegiatan juga ya? Iya. Oke, untuk Mbak Gita? Saya mungkin kan karena pulang sekolah udah sore capek, tapi malam itu juga ada kegiatan di gereja Bu, jadi tambah malam capek langsung tidur, jadi nggak ngulang pelajaran sebelumnya. Jadi kalau belajar waktu ulang aja sih. Oh, jadi Mbak Gita karena ada waktu di gereja juga ya? Iya. Oke, untuk Mbak Novi? Ya, saya juga tahu Bu, nilai saya itu turun gitu kan. Nah, ya saya tuh juga ada kegiatan, tapi juga ada waktu luangnya gitu. Tapi waktu yang luang itu malah saya gunakan buat main gitu loh. Nggak
saya gunakan buat belajar gitu. Jadi Mbak Novi ada waktu luang sebenarnya ya, Iya. tapi nggak digunakan untuk belajar. Iya. Mungkin dari beberapa masalah dari teman-teman ini kita bisa pilih salah satu masalahnya yang bisa kita selesaikan pada hari ini. Mungkin mau masalah siapa terlebih dahulu yang akan kita selesaikan? Siapa ya? Kalau menurutku sih Mbak Mitra aja, soalnya kayak kegiatannya tuh kelihatan banyak banget gitu. Iya, dari Mbak Petra. Saya setuju juga Bu Petra dulu yang dibahas. Oh iya. Mungkin kita akan pilih masalah Mbak Petra saja yang akan kita selesaikan pada hari ini. Mungkin sebelum kita masuk untuk membahas lebih lanjut, Bu akan jelaskan terlebih dahulu konseling kelompok ini kan untuk durasinya kurang lebih 30 menit yang akan kita gunakan. Nah, dari teman-teman apakah sepakat kalau misalnya kita pakai 30 menit? Boleh, karena setelah ini saya juga lihat lain. Oke. Mungkin bisa kita lanjut untuk mendiskusikan terkait masalah dari Mbak Petra. Tadi kan karena Mbak Petra ini bilang karena kalau sudah sadar karena nilainya menurun gitu ya. Mungkin dari Mbak Petra mulai sadarnya itu mulai kapan? Mungkin waktu kelas 10 tuh nilai saya lumayan bagus lah ya Bu, gitu. Dan bukan yang bagus-bagus banget sebenarnya, enggak, tapi ya termasuk bagus gitu. Tapi memang semenjak kelas 11 ini, waktu kenaikan kelas 11 itu saya sempat ditegur sama wali kelas saya, dikasih tahu melalui orang tua, dan orang tua juga nyampaikan ke saya. Dan saya juga sadar nilai saya turun semenjak saya naik kelas 11. Berarti Mbak Petra mulai sadar dari mulai akademi kelas 11. Oh iya, tadi Mbak Petra juga menyampaikan bahwa Mbak Petra ini banyak kegiatan di sekolah dan di luar sekolah. Mungkin bisa disebutkan kegiatan apa saja sih yang dilakukan Mbak Petra? Semuanya disebutnya Bu. Boleh, mungkin dari yang di sekolah dulu. Apa ya Bu, kalau di sekolah itu dari kelas 10 sampai sekarang saya ikut OSIS, saya ikut pengurus OSIS. Terus saya juga ikut tim dance-nya sekolah. Terus saya juga ikut ekstrakurikuler teater. Saya juga ikut, kan ada persekutuan Kristen ya Bu di sini. Nah, saya ikut pengurus persekutuannya juga. Kalau yang di sekolah sih itu Bu. Kalau yang di saya juga ikut kayak duta literasi gitu. Terus kalau di luar sekolah sih saya banyak kegiatannya, mungkin kayak Mbak kita di gereja juga banyak. Tapi gak cuma hari Minggu, jadi banyak kegiatan juga. Banyak di gereja. Oh, jadi banyak kegiatan di luar sekolah juga. Ya. Dan mungkin dari teman-teman juga apakah seperti Mbak Petra mungkin banyak kegiatan juga di sekolah maupun di luar sekolah? Kalau aku tuh ada kegiatan tuh, tapi nggak sepadan itu di sekolah, cuma ikut 2 ekstrakurikuler yaitu Tombi sama Pramuka. Udah. Mungkin dari Mbak kita? Kalau aku di sekolah sih cuma ikut padus, tapi di gereja juga padus. Nah, itu di gereja itu kalau latihan sering Senin, Rabu, Jumat, jadi mungkin agak keteteran sih kalau nggak sebanyak kita aja. Mungkin dari Mbak Petra tadi kelihatannya juga banyak kegiatan juga. Mungkin di banyaknya kegiatan Mbak Petra ini peran Mbak Petra di organisasinya itu seperti apa sih? Beda-beda sih Bu. Ada yang saya jadi cuma kayak anggota apa namanya, anggota divisi gitu. Ada yang jadi koordinator divisi, dan ada yang jadi ketuanya juga ada. Dan kalau dari banyaknya kegiatan Mbak Petra ini, lebih banyaknya Mbak Petra ada di pengurus intinya atau di anggotanya? Banyak di pengurus sih Bu. Oh, banyak di pengurus juga berarti ya. Mungkin dari karena Mbak Petra mungkin lebih banyak di pengurus, apakah Mbak Petra ini kewalahan gitu menjalani organisasinya? Kalau di organisasinya sebenarnya nggak terlalu sih Bu, karena kayak misalnya organisasi yang ini punya event, kadang eventnya nggak barengan gitu. Ada yang nanti kegiatan yang ini banyak banget eventnya gitu, terus habis itu gantian yang ini. Terus kalau barengan pun sebenarnya saya nggak kewalahan, tapi
kewalahannya memang di belajarnya. Saya jadi nggak ada waktu buat belajar karena ya mungkin kayak kalau tadi Mbak Gita habis gereja capek gitu, saya juga gitu karena kadang kalau event kan bisa sampai malam ya Bu, jam 10 jam 11 malam bisa. Mungkin dari banyak kegiatan Mbak Petra, apakah kegiatan organisasinya Mbak Petra yang di beda-beda organisasi ini, apakah kegiatannya selalu beruntun berturut-turut gitu, apakah gimana? Kadang bisa ya Bu, kadang bisa kayak organisasi yang satu sama yang ini lagi sama-sama punya event, itu bisa beruntun gitu, kayak jadi beberapa minggu jadi full selalu ada kegiatan. Dan kalaupun misal acaranya cuma sampai Jumat kan Sabtu Minggu ada kegiatan di gereja juga gitu, jadi ya bisa dibilang beruntun sih Bu. Jadi kegiatannya lebih ke beruntun gitu ya? Iya, cukup padat. Mungkin dari banyaknya kegiatan Mbak Petra itu menjalaninya itu gimana sih perasaan Mbak Petra saat menjalani banyaknya kegiatan Mbak Petra ini? Senang sih Bu, karena kan saya memilih ikut organisasi dan saya memang tipe orang yang suka sama organisasi, jadi kalau di organisasinya saya sangat senang, saya sangat menikmati walaupun amat sibuk gitu. Berarti Mbak Petra lebih senang berorganisasi gitu ya? Iya. Oke, kalau dari diukur nih, misalnya mau diukur nih, skala prioritas Mbak Petra itu ada di mana sih antara kegiatan, pendidikan gitu? Belum tahu sih Bu, Belum tahu. kayak ya mungkin organisasinya atau mungkin malah keluarga atau apa, saya juga masih bingung. Masih bingung juga untuk skala prioritasnya. Iya. Oke, kalau dari teman-teman sendiri, skala prioritas teman-teman itu yang pertama itu apa sih? Mungkin dari Mbak Gita. Kalau aku masih pendidikan sih Bu, jadi kalau misalnya bisa aku ulangan, saya sempetin belajar semalam gitu. Berarti Mbak, untuk skala prioritas Mbak Gita di pendidikan ya? Iya. Kalau untuk Mbak Novi? Kalau aku sama sih kayak Mbak kita di pendidikan, kalau mau ujian itu baru ngebut belajarnya gitu. Di pendidikan juga. Oke, mungkin dari skala prioritas teman-teman ini, dari Mbak Petra sendiri, yang pertama itu ada organisasi. Untuk Mbak Gita juga ada skala prioritasnya itu pendidikan, dan Mbak Novi juga skala prioritasnya pendidikan. Mungkin sebelum Ibu lanjut bertanya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada Mbak Petra? Saya sebelumnya silakan Mbak Petra itu kan dari banyaknya kegiatan, nah itu tuh ada waktu, ibaratnya ada waktu semuanya Mbak? Ada sih, karena kan nggak selalu sepadat itu kan. Ada waktu. Ada ya Mbak. Terus waktu dengan adanya waktu luangnya itu digunakan buat apa sih? Karena ya walaupun saya bilang tadi saya senang ikut organisasi, tapi kan kadang kayak burn out gitu ya, kadang capek. Jadi kalau ada waktu luang, saya gunainnya ya buat istirahat atau buat ketemu teman, karena kayak apa ya, saya bukan tipe orang yang kalau sendirian terus tuh jadi senang gitu, enggak. Tapi kalau sering ketemu orang tuh malah senang gitu, malah dapat energi kan. Jadi pasti waktu luangnya saya gunain buat ngecharge diri sendiri gitu. Berarti kalau ada waktu luang kan digunakan buat temen-temennya gitu. Iya, ya kadang belajar tapi kayak yang nggak sering itu sih. Dan sebut saja saya tanya. Mungkin dari Mbak Gita. Kalau misalnya dari tanggapan orang tua Mbak Petra gimana? Mendukung kegiatan banyak itu? Sebenarnya enggak. Dari awal, karena waktu SMP sebenarnya saya juga ikut banyak kegiatan juga, terus juga ditegur dan sebenarnya udah dikasih tahu buat berhenti beberapa kegiatan, terutama melihat nilai saya turun gitu. Terus ya kalau dibilang mendukung sih bukan yang mengekang atau memaksa untuk saya keluar, tapi udah ngingetin terus sebenarnya dari awal. Karena kan tadi saya bilang kalau wali kelas juga udah ngomong sama orang tua, kalau diingatkan kalau nilainya sudah turun gitu. Jadi saya ya akhirnya ya gimana, orang tua saya bukan yang mengekang buat saya pergi dari organisasi itu, tapi sebenarnya tidak terlalu setuju kalau saya ikut banyak kegiatan kayak gitu. Tapi
mungkin sudah dari Mbak Sita. Mungkin Ibu lanjutkan untuk pertanyaannya. Dari Mbak Petra, karena tadi mengatakan bahwa orang tuanya juga mendukung, gimana sih perasaan Mbak Petra itu karena orang tua mendukung tapi juga untuk mengajak Mbak Petra untuk mungkin keluar dari organisasinya? Ya kadang bingung sih Bu, karena kan sebenarnya kan kayak orang tua tuh pasti ngasih tahu sesuatu tuh ada maksudnya gitu, tapi saya sendiri kayak ya nggak tahu, mungkin karena saya merasa seperti itu, saya merasa yang tahu batas saya tuh saya sendiri gitu. Jadi kayak ya selagi saya senang dan saya menikmati, kenapa saya harus beli dari situ gitu. Kalau saya dapat pengalaman, saya mikirnya begitu. Jadi kadang bingung juga, kadang kalau dulu sebenarnya waktu awal sempat masuk tonti karena kan itu seleksi ya Bu, tapi saya memilih keluar karena orang tua saya juga minta saya nggak terlalu banyak kegiatan gitu, jadi saya keluar dari situ. Tapi kalau buat kegiatan yang lain saya rasa kenapa saya harus keluar, karena saya merasa dapat benefit juga kan di situ. Jadi kadang bingung karena orang tua kayak dibilang mendukung juga enggak gitu, tapi dibilang memaksa untuk saya nggak ikut juga ya iya gitu. Berarti Mbak Petra juga sudah mengikuti arahan dari orang tua Mbak Petra juga ya, karena sudah mungkin keluar dari yang tonti dan tetap melanjutkan kegiatan yang lain. Iya. Oke, untuk Mbak Petra tadi kan bilang kalau orang tua Mbak Petra itu nggak mendukung Mbak Petra, cuman nggak melarang Mbak Petra juga. Nah, itu maksudnya gimana Mbak Petra? Gimana ya Bu? Kayak sebenarnya saya juga bingung Bu, karena saya juga merasanya kalau dibilang mendukung atau tidak, kayaknya nggak mendukung karena ya terlalu banyak kegiatannya. Tapi kalau saya rasa kalau melarang yang maksudnya kayak dalam artian yang benar-benar melarang sampai mengancam atau apa gitu, kayaknya sih nggak pernah ya Bu. Perasaan saya aja. Tapi saya rasa nggak mendukung, tapi bukan yang melarang secara keras juga. Berarti gitu ya. Kalau orang tua Mbak Petra apakah pernah memarahi Mbak Petra gitu secara langsung mungkin terkait Mbak Petra karena banyak kegiatan gitu? Pernah ya. Kalau ditanya sering enggak, tapi kalau pernah pasti pernah kali ya Bu. Atau mungkin itu maksudnya melarang juga, mungkin sebenarnya saya juga bingung yang tadi saya bilang, tapi kalau pernah melarang enggak, kayaknya pernah sih, apalagi kegiatan saya kan banyak gitu ya. Terus kalau karena ini kan Mbak Petra juga merasa pernah gitu dimarahi oleh orang tua Mbak Petra, gimana perasaan Mbak Petra saat orang tua Mbak Petra itu marah ke Mbak Petra? Sedih sih Bu, kayak ya gimana rasanya dimarahi sama orang tua, ditegur. Kayak mungkin dulu nggak pernah dimarahi, terus mungkin karena banyak jadi dimarahi gitu. Jadi kayak ya sedih ya bingung jadinya gitu. Ya sebenarnya juga di kelas 11 udah nggak ikut tenis lagi karena kayak ditegur kalau nilainya turun udah nggak boleh kebagi gitu. Jadi saya ngurangin satu tapi tetap kegiatan yang lain banyak dan ya sedih banget. Gitu. Untuk teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Mbak Petra? Mungkin saya sih Bu, kalau saya kan kayak selalu ngobrol nih sama orang tua kan tentang kegiatan, terus tentang nilai. Terus kalau Mbak Petra itu pernah nggak sih mencoba mendiskusikan sama orang tuanya tentang kegiatan dan nilai Mbak Petra? Pernah sih, pasti pernah. Kayak apa ya? Kadang kalau nggak ditanya juga kan Mas ngomong gitu ya. Terus ya seperlunya aja, kalau ditanya baru bilang. Kalau misalnya pas banyak kegiatan terus ditanya ya mungkin kadang gimana ya, mungkin kadang bercanda, kayak misalnya orang tua kayak misalnya saya pulang malam terus gak usah pulang sekalian, tidur di sekolah aja, mungkin saya bercanda, tapi kadang itu nyakitin hati saya sih. Kayak mungkin
mungkin kalau sebagai anak tuh kan inginnya didukung sama kegiatan-kegiatannya, karena ya mungkin itu yang bikin saya senang gitu, tapi karena nggak didukung jadi kayak rasanya gimana gitu. Jadi kalau ditanya komunikasi atau enggak, komunikasi, tapi kalau ditanya aja, kalau nggak ditanya ya takutnya nggak lagi sibuk jadi nggak bisa gitu. Nanti Mbak Petra itu kenal kalau pas ditanya sama orang tuanya. Untuk Mbak Gita sendiri, apakah pernah mengalami seperti Mbak Petra? Kalau aku sih nggak terlalu dekat juga sama orang tua, nggak komunikasi. Cuman kalau misalnya saya bingung gitu kadang nanya, boleh nggak ikut kegiatan ini gitu. Terus kalau misalnya, tapi dibalik tanya gitu loh sama mereka, bisa nggak Pak bagi waktunya gitu. Kalau misalnya mereka percaya bagi waktu, saya pasti ambil sih. Cuman kalau saya juga ragu, saya juga nggak ikut kegiatan tersebut, ikut kata orang tua. Oke, tadi Mbak Novi menanyakan ke Mbak Petra kalau tentang komunikasi kepada orang tua Mbak Petra gitu ya, dan Mbak Petra juga menjelaskan bahwa komunikasi Mbak Petra itu ada, cuman saat ditanya aja. Iya. Dan itu Mbak Petra. Iya, kalau ditanya aja, jadi ya secukupnya lah. Secukupnya gitu ya kalau komunikasi. Oke, tadi Mbak Gita juga menyampaikan kalau ada komunikasi juga, tapi sepertinya cukup banyak ya daripada Mbak Petra gitu. Nah, komunikasinya Mbak Gita ini tentang bertanya pendapat kepada orang tua Mbak Gita. Tadi kan orang tua Mbak Petra juga bilang kalau marah gitu ya. Nah, orang tua Mbak Petra itu marahnya sejak kapan Mbak Petra? Jawaban kapan? Mungkin pas Mbak Petra banyak kegiatan. Kayaknya pas kegiatannya banyak sih Bu. Atau saat Mbak Petra nilainya turun. Coba. Saat kegiatannya banyak, tapi ya pas nilainya turun sih Bu. Jadi orang tua Mbak Petra itu marah juga waktu nilai Mbak Petra turun juga gitu ya. Iya, karena itu turun sih. Saat Mbak Petra mengerti kalau orang tua Mbak Petra itu marah, kenapa Mbak Petra tetap ingin melanjutkan kegiatan Mbak Petra itu? Kenapa ya? Karena menurut saya selagi saya senang sih nggak apa-apa, selagi saya menikmati itu. Dan gimana ya Bu, karena saya rasa orang tua saya tuh nggak pernah setuju dengan apa yang saya lakukan gitu. Jadi kayak misal waktu SMP saya ikut konti, ikut pramuka, ikut dewan penggalang gitu, orang tua saya nggak setuju, nggak suka gitu. Saya ikut itu karena terlalu banyak kegiatan. Terus waktu SMA orang tua saya jadi suka saya ikut konti sama pramuka. Waktu SMP saya suruh ikut lagi, tapi saya nggak mau. Saya malah milih nggak ikut konti dan nggak ikut pramuka, dan juga saya malah ikut yang orang tua saya nggak setuju. Jadi kayak apa ya, menurut saya ya orang tua saya nggak dukung, orang tua saya merasa kayaknya saya nggak bisa. Saya justru pengen nunjukin kalau saya bisa gitu, kalau saya bisa ikut kegiatan-kegiatan yang orang tua saya nggak dukung. Jadi kayak gimana ya Bu, kayak ya saya rasanya nggak didukung aja, jadi kenapa saya nggak nunjukin aja gitu. Jadi Oke, jadi Mbak Petra itu memilih untuk ingin mengikuti banyak kegiatan, sedangkan orang tua Mbak Petra itu justru malah kurang menyetujui gitu. Justru dengan begitu Mbak Petra ingin tetap mencoba gitu ya. iya, karena saya rasa saya nggak pernah didukung gitu kan. Jadi kayak ya tunjukin aja gitu kalau yang bisa. Nah, untuk Mbak Petra melakukan hal ini, apakah menurut Mbak Petra itu hal yang dilakukan Mbak Petra itu tepat? Kalau ikut kegiatannya menurut saya tepat sih Bu, karena saya banyak improve juga sebenarnya dari kegiatan yang saya ikuti gitu. Jadi menurut saya Jadi menurut Mbak Petra udah tepat gitu yang melakukan hal itu.
Menurut saya sih Kalau bisa dilihat dari nilainya Mbak Petra yang bagus dan orang tua Mbak Petra juga marah, Mbak Petra, apakah Mbak Petra masih merasa itu hal yang tepat? nilainya sih nggak tepat Bu, tapi kegiatannya menurut saya ya tepat sih. Ya gimana ya, pokoknya menurut saya antara tepat nggak tepat lah Bu. Jadi menurut Mbak Petra juga masih tepat. Nah, teman-teman dan Mbak Petra ini kan sekarang kelas berapa coba? Kelas 11. Nah, kelas 11. Nah, sebentar lagi kan mau naik kelas di kelas 12. Nah, kira-kira Mbak Petra dan teman-teman apa sih yang mau direncanain di kelas 12 itu? Kalau kelas 12 sih rencananya saya udah nggak ikut kegiatan-kegiatan lagi karena kan memang juga udah nggak bisa ya Bu, kelas 12. Terus juga mungkin persiapan untuk ujian masuk PTN Bu, belajar masuk PTN sih. Dan Mbak Petra juga mulai ada keinginan untuk masuk di PTN juga. Nah, untuk teman-teman apakah ada keinginan sama seperti Mbak Petra, seperti masuk PTN juga? Saya pengen kuliah. Ya juga berarti ya ke sana. Nah, untuk sekarang kan masih kelas 11 nih, untuk masuk di naik kelas 12 dan masuk PTN itu kan berasa itu bukan hal yang mudah ya, karena membutuhkan banyak persiapan juga, banyak belajar juga. Nah, untuk teman-teman apakah sudah ada rencana untuk kedepannya bagaimana? Mungkin bakal lebih giat belajar lagi sih buat mempersiapkan itu. Kalau mempersiapkan mepet-mepet mungkin juga kayak kewalahan gitu. Ya benar-benar yang dikatakan Kak Novi juga, untuk di kelas 12 itu kan untuk persiapan juga dan nggak bisa mepet gitu ya. Nah, untuk persiapan masuk di kelas 12 ini kan juga butuh belajar. Nah, apakah teman-teman ini bisa ingin menaikkan nilainya daripada sebelumnya? Yes. Karena buat persiapan masuk program manajemen. Nah, itu kan persiapan untuk masuk di perguruan tinggi juga. Nah, teman-teman apakah ada rencana gitu gimana sih caranya untuk menaikkan nilainya untuk yang saat ini? Coba Saya sih mungkin mau coba disiplin belajar aja sih Bu. Rutin, konsisten, tiap coba mau belajar, niatnya begitu. berarti ada keinginan untuk mengatur waktu belajar gitu ya. Teman-teman yang lain apakah sama untuk mengatur waktu belajar juga? Iya Bu, saya sama kayak gitu. Untuk Mbak Petra apakah juga sama? Ya mungkin saya akan bagi waktunya untuk belajar dan kegiatan. Nah, untuk Mbak Petra sendiri gimana setelah tadi kita sudah membahas tentang rencana? Saya setuju sih Bu sama yang disampaikan teman-teman. Kalau ya saya perlu planning gitu. Walaupun sekarang masih bingung planningnya harus gimana, harus apa, karena ya memang saat ini saya mungkin masih banyak fokusnya di organisasi dan kegiatan-kegiatan saya. Berarti Mbak Petra masih terfokus untuk di organisasinya juga berarti ya? Nah, untuk rencana ke depan untuk Mbak Petra, apakah masih ingin melanjutkan kegiatannya, organisasinya? Untuk saat ini karena itu kan masa jabatan kali ya Bu, mungkin ya tetap saya lakuin, tapi saya akan lebih memilah mungkin kayak mana yang harus saya lakukan gitu, kayak mungkin kalau saya lihat dari teman-teman kan nilai saya yang paling banyak turun juga gitu ya Bu ya. Terus kalau lihat kayak mungkin saya terlalu memprioritaskan di kegiatan, di organisasi. Setelah lihat Mbak Gita kan juga nyamain kalau dia banyak tetap harus pendidikan itu jadi prioritas gitu. Aku juga dan itu mungkin ya saya juga mulai harus bisa ngatur mungkin ya Bu ya, karena ya bukan umurnya saya lagi untuk saya cuma fokusnya untuk kesenangan pribadi saya mungkin, jadi saya harus mulai bisa planning ke depan. Benarnya benar. Kan ada soal skala prioritas juga. Nah, tadi kan sudah dibilang bisa disampaikan oleh Mbak Gita. Kalau Mbak Gita kan
skala prioritasnya itu yang pertama adalah pendidikan, dan Mbak Novi juga skala prioritasnya pendidikan. Nah untuk Mbak Petra kan tadi skala prioritasnya masih di organisasi. Untuk Mbak Petra apakah ada rencana untuk mungkin mengubah skala prioritasnya menjadi yang nomor 1 itu pendidikan? Mungkin iya kali ya Bu ya, karena dengar tadi setelah ini juga ternyata orang tua saya marah kan bukan karena kegiatan saya, tapi karena nilai saya turun. Jadi mungkin memang saya harus bisa mengubah prioritas saya jadi pendidikan, supaya ya kalau ada tugas tetap tugas yang dilakukan. Nah, berarti Mbak Petra sudah ada sedikit gambaran gitu untuk rencana kedepannya di kelas 12 itu bakal seperti apa gitu. Mungkin ada, walaupun masih bingung. Mungkin nanti kalau ada teman-teman juga kan, siapa tahu kita bisa saling sharing juga setelah ini atau planning. Ya, untuk planning itu kan perlu dipersiapkan gitu ya. Nah mungkin untuk teman-teman juga perlu mempersiapkan dari sekarang mungkin agar bisa besok bisa matang persiapannya untuk di kelas 12. Nah untuk tadi kan Mbak Petra masih bingung untuk rencana kedepannya nih. Nah mungkin dari teman-teman ada saran untuk Mbak Petra terkait gimana sih yang harus dilakukan Mbak Petra kedepannya? Menurutku sebenarnya dikatain Petra tadi kan udah mulai masa ganti jabatan, jadi mungkin bisa tugasnya nggak terlalu banyak kayak yang sekarang ini, jadi bisa mantap dan memilah itu udah benar sih. Terus lebih ke ada niatnya lagi buat belajar, ya semangat. Soalnya kan masuk kuliah susah nggak sih? Iya. Nah, Susah. harus disiapin dari sekarang sih. Kalau dari itu kan Mbak Petra juga udah ingin mengurangi nih kayak kegiatan-kegiatannya di kelas 12 ya katanya tadi. Mungkin bisa fokus belajar, kita sama-sama belajar, kita masuk PTN bareng. Iya benar, karena kan ini sama-sama kelas 11 nih, mau rencananya juga ingin masuk PTN juga, mungkin bisa dipersiapkan bareng-bareng, mungkin bisa belajar bareng. Oke, jadi kan kita pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai penurunan nilai dari nilai teman-teman, dan juga ternyata sudah ada rencana juga untuk mengubah, mungkin ingin menaikkan nilainya agar persiapan kelas 12 itu bisa matang dan untuk direncana ke depannya. Nah mungkin dari teman-teman gimana perasaan untuk konseling pada hari ini? Kalau saya sih masih senang ya Bu, agak ya bukan yang karena bukan kita dipanggil gitu kan, jadi sebenarnya bukan saya sendiri merasa nggak ada masalah awalnya, tapi saya justru setelah konseling ya jadi tahu lah kalau oh ya sebenarnya saya itu ada masalah gitu. Dan ya puji Tuhannya setelah konseling sama ibu juga sama teman-teman yang ada di sini di konseling kelompok, ternyata saya juga menemukan kayak oh ternyata masalah saya itu yang saya pikir sebelumnya karena ini ternyata karena ini gitu, dan ya jauh lebih memahami diri sendiri juga sih Bu. Untuk dari teman-teman bagaimana? Saya senang sih juga bisa mengetahui kekurangan saya yang sebelumnya apa, bisa belajar lagi jadi lebih baik. Mbak Cita? Saya senang juga jadi tambah semangat dan tahu dari cerita teman-teman kan, jadi bisa sharing, kita bisa saling mengingatkan, jadi bisa karena kan waktu nggak bisa diulang ya. Iya Jadi benar. kayak, Seru Bu ternyata konseling kelompok, jadi kita kayak bisa lebih menemukan banyak solusi gitu. Nah untuk saya sendiri juga senang karena teman-teman di sini selama konseling juga merasa senang. Nah untuk Mbak Petra juga sudah jauh lebih memahami tentang dirinya ya Mbak, untuk jauh lebih memahami tentang masalahnya juga. Masalahnya bukan di orang tua Mbak Petra yang marah karena Mbak Petra banyak kegiatan, melainkan orang tua Mbak Petra marah karena nilainya Mbak Petra menurun. Nah untuk itu kan demi kebaikan Mbak Petra juga, mungkin orang tua Mbak Petra juga meminta seperti itu. Nah untuk Mbak Petra berarti sudah jauh lebih memahami ya untuk prioritasnya ke depannya yang akan diambil itu seperti apa. Karena dibantu teman-teman juga, jadi kami juga jauh bisa
Nah, berarti untuk kedepannya juga siap melakukan rencana gitu ya? Ya, siap-siap nggak siap bersiap. Oke. Untuk teman-teman gimana perasaannya pada konseling hari ini? Saya sih bisa belajar lebih baik lah ke depannya. Kita Juga senang sih Bu udah bisa sharing di sini. Oke, untuk teman-teman mungkin jika konseling pada hari ini sudah dicukupkan, tutup. Mungkin sebelumnya jika teman-teman besok di lain waktu mungkin ingin menghubungi ibu atau masih kebingungan karena mau gimana, boleh silahkan besok menghubungi ibu. Boleh ya Bu, berarti ya Bu. Boleh silahkan, boleh. Langsung ke ruang ini aja juga bisa Bu. Boleh langsung ke ruangan ini, boleh mau menghubungi ibu di nomor yang kemarin juga boleh. Boleh. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk di sini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya udah, kalau itu kami pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu.